Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan membahas terkait dengan limit tak tentu seperti itu ya. Oke, limit tak tentu itu sendiri ya. Di sini ada 7 macam bentuk ya, ya. Ada yang berbentuk 0/0, tak hingga per tak hingga, 0 kali tak hingga dikurangi tak hingga, 0 pangkat 0, tak hingga pangkat 0, dan yang terakhir itu 1 pangkat tak hingga gitu ya. Nah, jadi kalau saat kita masukkan nilainya gitu ya, eh, ya nanti limitnya itu menghasilkan salah satu dari bentuk yang saya sebutkan tadi, ya, maka limit itu termasuk ke dalam limit dengan bentuk tak tentu gitu ya. Ya. Kemudian tentunya ya di sini kalian untuk yang bentuk 0/0 dan tak hingga per tak hingga itu eh, sudah sangat sering kalian jumpai di apa di kalkulus satu sudah sering dibahas itu ya. Kemudian di apalagi di materi SMA ya, karena memang bentuk-bentuknya itu seperti itu gitu ya. Oke, ya. Oke, kemudian dari bentuk limit tak tentu ini ya, yang punya 7 bentuk itu ya. Nah, di sini saya coba eh, saya coba kategorikan ya. Jadi saya coba mengkategorikan menurut bagaimana caranya kita menyelesaikan permasalahan limit tersebut gitu ya. Nah, ini ya. Jadi di sini saya kategorikan menjadi tiga tiga tipe gitu ya. Jadi ada tipe pertama gitu ya. Ada tipe yang kedua, ada tipe yang ketiga gitu ya. Untuk bentuk tak tentu yang tipe pertama ya. Nah, ini diisi oleh 0/0 dan tak hingga per tak hingga gitu ya. Ya. Untuk yang tipe yang kedua itu diisi oleh 0 kali tak hingga dan tak hingga dikurangi tak hingga gitu ya. Kemudian untuk yang tipe yang ketiga itu diisi oleh ini ya, 0 pangkat 0, tak hingga pangkat 0, dan 1 pangkat tak hingga gitu ya. Oke. Di sini saya coba bahas ya. Jadi dari 3 kategori ini ya. Untuk yang tipe yang pertama ya, terkait dengan cara kita menyelesaikan ya, terkait dengan solusi berarti ya. Terkait dengan solusinya ya, ya. Kalau tipe yang pertama ya, tipe satu gitu ya. Tipe satu ya. Jadi kita menyelesaikannya pakai ini, aturan L'Hopital. Ya, jadi pakai aturan L'Hopital. Nah, aturan L'Hopital itu seperti apa? Nah, ini ya aturan L'Hopital itu seperti ini. Ya. Jadi turunkan pembilang dan turunkan penyebutnya gitu ya. Ini ya. Nah, ini ya. Jadi nah, ini ya. Ya, jadi untuk menentukan limit dari fx per gx ya, saat x-nya itu menuju u gitu ya. Kalau kita menggunakan aturan L'Hopital, jadi ini katakan aturan L'Hopital ya, kita L'Hopitalkan gitu ya. Nah, ini kita L'Hopitalkan, maka nanti sama saja kita menentukan limit dari apa? Fx-nya itu kita turunkan, turunan dari fx gitu ya, dibagi turunan dari gx gitu ya. Nah, seperti ini ya, itu aturan L'Hopital gitu ya. Ya. Nah, jadi kalau tipe yang masuk ke dalam kategori tipe yang pertama ya. Jadi kalau tipe pertama itu saat kita cek nilai limitnya itu 0/0 atau tak hingga per tak hingga, maka cara kita menyelesaikannya itu pakai aturan L'Hopital gitu ya. Nah, aturan L'Hopital itu seperti ini gitu ya. Nah, itu kalau tipe yang pertama ya. Nah, sekarang bagaimana kalau tipe yang kedua gitu ya. Sekarang tipe yang kedua. Kalau tipe yang kedua ya, kita harus bisa melakukan manipulasi di sini ya. Jadi kalau tipe yang kedua, bagaimana caranya kita menyelesaikan? Nah, cara menyelesaikan gitu, kita manipulasi
kita manipulasi bentuknya ya, bentuknya. Ya. Jadi bentuknya kita manipulasi sehingga nanti dari hasil manipulasi ini dia berubah menjadi tipe pertama. Nah, kemudian baru nanti dari tipe yang pertama, ya kan? Nah, ini udah solusi nanti. Ya, kalau kita menggunakan aturan L'Hopital ini ya. Gitu ya. Ya. Jadi dari tipe yang kedua, ya, kalau kita bertemu dengan tipe 2, nah, kalau kita bertemu dengan tipe 2 ini kita manipulasi bentuknya, nanti setelah kita manipulasi, dia akan berubah menjadi tipe pertama. Gitu ya. Nah, dari tipe pertama ini nanti kita bisa menentukan solusinya sudah menggunakan L'Hopital gitu ya. Ya, kalau tipe yang kedua itu berarti 0 kali tak hingga ya. Nah, 0 kali tak hingga ini bisa kita rubah bentuknya menjadi 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga ya. Nanti akan saya perlihatkan dengan contoh gitu ya. Jadi ini saya jelaskan secara trik gitu ya. Triknya seperti ini gitu ya. Kemudian kalau kita bertemu dengan tipe yang ketiga gitu ya. Kalau kita bertemu dengan tipe yang ketiga, nah di sini biasanya kita 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 ini kan kita menggunakan pendekatan fungsi transenden ya. Jadi kita gunakan fungsi transenden. Ini kurang kelihatan ya. Jadi di sini fungsi transenden ya. Ya. Jadi kita gunakan pendekatan fungsi transenden ya. Lebih khususnya itu fungsi len ya, fungsi len ya. Jadi setelah kita gunakan fungsi len ini nanti ya, pendekatan fungsi len gitu ya. Jadi dari tipe 3 itu nanti menjadi tipe 2. Ya. Kemudian dari tipe 2 ini sama ya. Nah, setelah berubah bentuk menjadi tipe 2 itu nanti kita lakukan manipulasi ya. Sehingga nanti menjadi tipe 1. Nah, baru nanti dari tipe 1 ini menjadi kita dapatkan solusinya menggunakan ini, menggunakan aturan L'Hopital. Gitu ya. Nah, udah ini sangat simpel sekali ya. Jadi dari limit tak tentu ini punya 7 macam bentuk ini ya. Kemudian dari 7 bentuk itu kita kategorikan menjadi 3 tipe ya. Kemudian masing-masing tipe itu uh, uh, untuk mencari solusinya itu seperti ini udah ya. Udah saya berikan. Mudah ya. Oke, tapi dari sini uh, kita coba bahas ya. Kita coba bahas ya. Seperti ini ya. Contoh ya. Contoh 1. Ya. Nah, di sini di contoh yang pertama ya. Nah, ini contoh pertama. Nah, coba diperhatikan ya contoh 1 ya. Nah, contoh 1 kita misalkan punya limit seperti ini. Ya, limit dari len x kuadrat dibagi x kuadrat min 1 saat x-nya menuju 1 gitu ya. Nah, ini kalau kita cek ya, kalau kita cek nilainya, nah, tinggal saja kita masukkan ya. X-nya kita ganti 1 gitu ya. Len 1 itu kan 0 gitu ya. Ya kan? Len kemudian yang bawah x kuadrat min 1 berarti kalau x-nya itu 1 gitu ya. Berarti juga 0 di sini. Nah, jadi nilai dari limitnya ini kan bentuknya 0 per 0 gitu ya. Karena 0 per 0 berarti 0 per 0 itu kan masuk di tipe yang pertama gitu ya. Ya kan? Nah, karena masuk di tipe yang pertama berarti kita bisa menggunakan aturan L'Hopital gitu ya.
ya. Aturan L'Hopital itu seperti apa? Nah, seperti ini. Jadi untuk mencari limitnya itu sama saja dengan kita mencari limit dari turunan dari pembilang dibagi turunan dari penyebutnya gitu ya. Jadi kita tinggal apa? Menuliskan seperti ini. Ini sama dengan ya. Sama dengan ini L ya, saya kasih tanda L. L itu L'Hopital gitu ya. Limit dari apa? Saya tulis gini ya. Jadi ini mungkin D per dx dari apa? Ln x kuadrat gitu ya. Dibagi ini ya. D per dx dari x kuadrat min 1 ya. Nah, ini ya. Sehingga dari sini kita dapatkan apa? Turunan dari ln x kuadrat terhadap x itu kita punya apa? Mungkin ini nilainya per x kuadrat ya. Kemudian di sini dikalikan turunan dari x kuadrat itu 2x gitu ya. Ini juga sama. Turunan terhadap x dari x kuadrat min 1 itu kan 2x gitu ya. Nah, gini ya. Ini ada yang sama, bisa kita coret gitu ya. Nah, udah. Nah, ini udah kelihatan nilainya ya. Nah, jadi limit dari 1/x kuadrat saat x-nya menuju 1 berapa? Ya 1/1 ya, langsung aja 1. Gitu ya. Ya kan? Cukup mudah ya. Ya. Nah, oke. Kita lanjut lagi. Kita coba cari contoh yang lain ya. Contoh 2 sekarang ya. Jadi kita coba selesaikan contoh yang lain agar apa? Agar kita bisa lebih memahami ya. Gitu ya. Nah, ya. Ini contoh yang kedua ya. Nah, ini contoh yang kedua ya. Jadi limit dari cos hiperbolik x min 1 dibagi x kuadrat saat x-nya menuju 0. Nah, ini nih kalau kita cek, kita coba cek dulu bentuknya ya. Nah, kita cek coba. Kita cek gitu ya. Saat kita cek, saat kita masukkan ya. Ya. Cos hiperbolik x saat x-nya itu 0 gitu ya. Jadi cos hiperbolik 0 itu nilainya 1 gitu ya. 1 dikurangi 1 itu 0 gitu ya. Jadi yang atas 0. Kemudian yang bawah x kuadrat saat x-nya 0 kan berarti x kuadratnya itu nilainya 0 juga gitu ya. Nah, jadi nanti bentuknya 0/0 gitu ya. Karena 0/0 dia masuk ke dalam kategori yang pertama. Masuk ke dalam tipe 1 gitu ya. Jadi kalau bentuknya ini masuk ke dalam tipe 1, nah cara menyelesaikannya gimana? Langsung aja kita gunakan aturan L'Hopital gitu ya. Aturan L'Hopital itu seperti ini gitu ya. Jadi cukup mudah ya. Jadi di sini langsung saja kita gunakan aturan L'Hopital gitu ya. Ya. Ini limit x menuju 0 gitu ya. Nah, ini bisa kita tulis seperti ini. Jadi d per dx ya dari cos hiperbolik x min 1 gitu ya. Ya kan? Nah, ini dibagi dengan apa? D per dx dari x kuadrat gitu ya. Ya kan? Kemudian dari sini ya kita coba saja tentukan nilai turunannya. Gitu ya. Yang bagian atas ini berarti cos hiperbolik x min 1. Kalau kita turunkan terhadap x, hasilnya berapa? Sin hiperbolik x gitu ya. Kemudian yang bawah turunan dari x kuadrat terhadap x itu ya 2x gitu ya. Nah, jadi ini udah bentuk yang sederhana ya. Nah, kemudian kita cek lagi.
coba kita cek. Nah, kita coba cek. Sin hiperbolik 0 berapa kira-kira? Sin hiperbolik 0 itu 0 gitu ya. 2x saat x-nya 0 berarti 0 gitu. Nah, ini masih bentuknya 0 per 0 gitu ya. Jadi selama bentuknya itu masuk ke dalam kategori tak tentu gitu ya. Jadi apa lebih khususnya itu 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga ya. Jadi kita tetap melanjutkan, kita tetap L'Hopitalkan gitu ya. Jadi ini kita L'Hopital gitu ya. Ya kan? Jadi kita L'Hopitalkan berarti kita punya apa? Kita mencari turunan terhadap x gitu ya. Jadi per dx ya kan? Dari apa? Sin hiperbolik x gitu ya. Dibagi d per dx dari 2x gitu ya. Nah, gitu. Ya, ini berarti hasilnya berapa? Turunan dari sin hiperbolik x itu apa? Cos hiperbolik gitu ya. Ya. Turunan dari 2x itu 2. Nah, kemudian kalau kalian masukkan ya, jadi cos hiperbolik 0 itu ya 1 gitu ya. Jadi ini nanti hasilnya setengah ya, gitu ya. Nah, cukup mudah ya. Ya, ya. Jadi ini sudah lebih dipermudah ya di kalkulus 2 ini dalam kalian menentukan nilai limit gitu ya. Jadi kalau dulu masih di kalkulus 1 itu kan kalian harus bisa memanipulasi fungsi gitu ya. Ya, banyak teknik gitu ya yang bisa kalian gunakan. Nah, tapi di sini lebih dipermudah lagi kalian di kalkulus 2 itu ya. Jadi tinggal saja kalian gunakan L'Hopital gitu. Jadi kuncinya itu di sana gitu ya. Ya. Oke, kita coba sekarang selesaikan contoh yang selanjutnya gitu ya. Nah, contoh yang selanjutnya itu contoh 3 gitu ya. Oke, contoh 3 itu kita punya nah, ini kita punya contoh 3. Nah, contoh 3 seperti ini. Kita coba cek ya. Cek bentuknya seperti apa, bentuk dari contoh 3 ini. X-nya kan menuju tak hingga ini ya. Kalau X-nya itu menuju tak hingga berarti 3X berarti menuju kemana? Menuju tak hingga juga ya. Kemudian len dari 100X plus E pangkat X gitu ya. Kalau X-nya menuju tak hingga berarti len dari 100X plus E pangkat X itu juga menuju tak hingga gitu ya. Intinya kalau X-nya itu semakin ke kanan ya. Jadi fungsi len itu pasti menuju tak hingga gitu ya. Karena dia semakin ke kanan gitu ya. Jadi di sini bentuknya tak hingga per tak hingga ya untuk contoh yang ketiga ini ya. Karena dia termasuk ke bentuk tak hingga per tak hingga per tak hingga sendiri kan masuk ke dalam kategori yang pertama ya. Masuk ke dalam tipe 1 ya. Jadi selama dia masuk ke tipe 1 gitu ya. Jadi untuk menyelesaikannya langsung saja kita L'Hopital gitu ya. Iya kan? Langsung saja kita L'Hopital. Gitu ya. Oke, coba kita L'Hopital. Jadi ini kita L'Hopital gitu ya. Limit X menuju tak hingga ya. Nah, berarti ini D per dx dari apa ini? 3x gitu ya. Dibagi apa? D per dx dari len gitu ya. Len 100x plus E pangkat X gitu ya. Nah, seperti ini ya. Nah, sehingga kita tinggal saja cari nilainya gitu ya. Limit dari X menuju tak hingga ya. Nah, kita cek turunan dari 3x terhadap X itu 3 gitu ya. Jadi ini kita simpan dulu. Ya, kenapa kita simpan dulu?
agar penulisannya simetri gitu ya. Nah, ini berarti turunan dari len itu kan sepernya gitu ya. Saya tuh cari hasil yang di bawah dulu. Jadi ini hasilnya ini ya, 100x plus E pangkat X ya. Ini yang sebelah atas berarti dikali turunannya ya. Turunannya berarti turunan yang ada dalam len gitu ya. Nah ini ya. Nah ini 3 ya. Nah ini ya. Nah ini kalau kita sederhanakan bentuknya ya. Kalau kita sederhanakan dulu bentuknya. Ini kalau kita sederhanakan berarti yang bawah ini naik ke atas ya. Berarti langsung aja kalikan 3, berarti kita punya 300x ya ditambah E pangkat X gitu ya. Yang bawah itu 100 ditambah, oh ini 3 ya, sorry ya. Ini ditambah, ini 3. Ini E pangkat X ya. Gitu ya. Oke, dari sini kita cek lagi. Kalau kita ganti X-nya itu dengan tak hingga, kira-kira bentuknya masih tetap atau tidak? Oh, masih tetap ternyata ya. Bentuknya tak hingga bertak hingga gitu ya. Jadi kalau masih ke bentuk tak tentu, kita masih wajib ya menggunakan L'Hopital gitu ya. Jadi kita L'Hopitalkan. Jadi d per dx dari 300x gitu ya ditambah 3e pangkat x gitu ya. Nah, yang bawah juga sama, d per dx ya 100 ditambah e pangkat x ya. Nah gitu, sehingga kita dapatkan berapa ini? Ini 300 ya ditambah 3e pangkat x dibagi, nah ini e pangkat x gitu ya. Nah ternyata ini kalau kita cek dia bentuknya masih tak hingga bertak hingga ya. Ini bentuknya masih tak hingga bertak hingga ya. Nah, sehingga kita lakukan L'Hopital lagi gitu ya. Wah ini 3 kali yang ini ya. X menuju tak hingga ya. Jadi ini kita d per dx dari berapa ini? 300 ditambah 3e pangkat x gitu ya. Ini d per dx dari e pangkat x gitu ya. Nah, kita dapatkan hasil ya, hasilnya itu ini 3e pangkat x gitu ya dibagi e pangkat x gitu ya. Nah, dari sini kan bisa kita sederhanakan ya dengan cara mencoret gitu ya. Ini coret gitu ya. Kalau sudah dicoret gitu ya, ini kan berupa konstanta udah 3 ya nanti nilainya ya. Jadi ini limitnya 3. Ya kan? Nah, cukup mudah ya. Ya, cukup mudah ya. Oke. Mungkin sekarang kita bahas contoh keempat gitu ya. Contoh 4. Contoh 4 itu
Nah, ini contoh 4 ya. Ya. Contoh 4 itu seperti ini, gitu ya. Kita cek coba nilainya ya. Nah, kalau kita cek di sini kita masukkan x-nya 0 ya, berarti bentuknya itu 0 kali tak hingga ini ya. Nah, kalau 0 eh, kalau bentuknya itu 0 kali tak hingga, nah 0 kali tak hingga ini masuk ke dalam tipe yang kedua ya. Nah, katanya tadi kalau dia masuk tipe yang kedua, ya, kalau masuk tipe yang kedua, kita harus memanipulasi bentuknya agar dia bisa menjadi tipe 1 gitu ya. Jadi agar kita bisa melakukan manipulasi bentuk ya. Jadi arahnya kita akan merubah apa? Sebentar. Jadi bentuk 0 pangkat tak hingga ini ya. Kalau kita ingin memanipulasi bentuknya berarti apa? Kita manipulasi bentuknya agar menjadi tipe yang pertama ya. Nah, tipe yang pertama itu kan cuma ada 2. Jadi bentuknya itu tipe yang pertama kan 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga gitu ya. Jadi kalau kita bertemu dengan tipe yang kedua gitu ya. Nah, ini kebetulan 0 kali tak hingga. Jadi bentuk 0 dari 0 kali tak hingga ini bagaimana caranya kita memanipulasi agar menjadi bentuk di tipe yang pertama gitu ya. Bagaimana caranya kita memanipulasi? Tentunya kita cari manipulasi dengan bentuk yang mungkin lebih eh, lebih bisa dikerjakan gitu ya. Ya. Nah, untuk kasus di contoh 4 itu lebih mudah kita rubah menjadi bentuk tak hingga per tak hingga gitu ya. Nah, jadi yang semula bentuknya itu 0 kali tak hingga itu kita rubah bentuknya menjadi tak hingga per tak hingga gitu ya. Nah, gimana caranya? Nah, caranya seperti ini. Ya, jadi ini len x pangkat 1000 nah, dibagi, nah ini dibagi dengan ini per x. Ya, kita manipulasi seperti ini. Jadi x len x pangkat 1000 dengan len x pangkat 1000 dibagi per x ini apa? Artinya sama gitu ya. Gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini bentuknya udah tak hingga per tak hingga ya. Kalau kita cek itu bentuknya ya. Ini bentuknya tak hingga per tak hingga gitu ya. Ya kan? Jadi caranya kita memanipulasi seperti itu ya. Jadi nanti kalau kalian bertemu dengan len, salah satu fungsinya itu len berarti. Berarti fungsi yang lain itu yang harus kalian manipulasi. Ini kan ada fungsi x, ada fungsi len x pangkat 1000 gitu ya. Nah, yang fungsi len x pangkat 1000 itu tetap saja kalian diamkan udah. Bentuknya udah nggak perlu kalian manipulasi gitu ya. Yang kalian manipulasi itu bentuk yang ada di sampingnya itu. Nah, di sampingnya ini kan ada fungsi x gitu ya. Jadi kita manipulasi seperti ini ya. Nah, karena saat kita cek hasil manipulasinya itu bentuknya udah tak hingga per tak hingga gitu ya. Nah, ini berarti kita bisa melakukan L'Hopital ini udah ya. Ya kan? Nah, gitu ya. Bisa kita lakukan L'Hopital gitu ya. Jadi d per dx dari len x pangkat 1000 gitu ya. Dibagi dengan apa? D per dx dari per x gitu ya. Nah, ini kalau kita cari nilainya berapa? Ya, turunan terhadap x dari len x pangkat 1000 itu berapa? Tentunya ini ya, seper x pangkat 1000 ya. Kemudian turunan dari x pangkat 1000 itu berarti 1000 dikalikan apa? X pangkat 999 gitu ya. Nah, ini dibagi dengan turunan terhadap X dari seper X berapa? Min 1 per X kuadrat gitu ya. Nah, ini udah kelihatan ya. Ini pangkat 1000
Ini pangkat 99 habis. Itu ya. Nah, ini kalau kita sederhanakan kan udah kelihatan bentuknya ya. Berapa ini? Berapa ini bentuknya? Min 1000 X ya. Saat X-nya 0, nah, ini udah 0 gitu ya. Oke. Cukup mudah ya. Ya. Jadi ini masuk ke contoh 4 ini masuk ke bentuk uh, masuk ke dalam bentuk tipe 2 gitu ya. Oke. Mungkin kita lanjut ke contoh 5 ya. Oke, contoh 5 itu saya punya soal seperti ini. Contoh 5. Limit ya X menuju 0 dari kanan gitu ya. Ini fungsinya ini ya. Nah, gini ya, kalau kita punya contoh seperti ini, bagaimana caranya kita menyelesaikan kira-kira? Ya, tentunya kita harus menganalisis terlebih dahulu ya. Ini termasuk ke dalam kategori apa gitu ya. Bentuknya apa gitu ya. Kita cek aja. Kalau X-nya kita ganti 0 gitu ya, berarti 1/0 itu kan tak hingga ya. Kemudian 1/sin X itu juga 1/sin 0 itu juga tak hingga gitu ya. Nah, jadi bentuk dari contoh nomor 5 ini tak hingga min tak hingga gitu ya. Nah, tak hingga min tak hingga sendiri itu termasuk ke dalam tipe yang kedua gitu ya. Nah, kalau termasuk ke dalam tipe yang kedua gitu ya, agar kita bisa mencari solusi, itu kita harus manipulasi dulu, ya kan? Kita harus bisa memanipulasi dulu, ya kan? Agar hasil manipulasinya itu masuk ke dalam bentuk yang tipe 1 gitu ya. Jadi kita manipulasi ya. Untuk yang tak hingga min tak hingga ini cukup kita manipulasinya itu dengan apa? Kalau kita lihat dari sini, dengan menyamakan penyebut gitu ya. Untuk kasus yang ini loh ya. Kita coba samakan penyebutnya, nanti hasilnya seperti ini ya. Nah, ini sin X dikurangi X gitu ya. Dibagi apa? Dibagi X sin X. Nah, itu ya. Nah, ini kalau kita cek ya, kalau kita cek ini kira-kira nilainya berapa? Udah kelihatan ya. 0/0. Gitu ya. Nah, 0/0 gitu ya. Nah, karena 0/0 itu 0/0 itu kan tipe yang pertama ya. Nah, kalau sudah ketemu dengan tipe pertama, kita tinggal L'Hopital udah ya. Nah, kita tinggal L'Hopital ya, jadi d per dx dari ini ya, sin X dikurangi X gitu ya, dibagi d per dx gitu ya. Nah, ini X sin X ya. Nah, seperti ini ya. Kita coba hasilnya berapa. Ya, hasilnya berapa? Turun dari sin itu kan cos ya. Nah, sin X min X itu turunan terhadap X kan cos X min 1 gitu ya. Kemudian turunan terhadap X dari X sin X itu kan kita gunakan bentuk UV ya, U kali V. Sehingga U aksen V berarti sin X ya ditambah X cos X gitu ya. Ini cukup mudah ya. Nah, kita coba cek lagi. Apakah bentuknya masih 0/0 gitu ya. Kita cek. Oh iya masih 0/0 ini, 0/0 gitu ya. Nah, karena bentuknya masih 0/0
ya mau gak mau ya kita harus L'Hopital lagi gitu ya. Jadi nanti kalau masih bentuk tak tentu, berarti kita L'Hopital gitu ya. Masuk kategori pertama itu kita L'Hopital lagi gitu ya. Tapi kalau udah bentuknya itu katakan seperti mungkin tak hingga pangkat sorry tak hingga per satu gitu ya, atau 0/3 gitu, itu udah nilainya ya itu udah gitu ya. Ya. Jadi kita L'Hopital lagi gitu ya. Kita L'Hopital lagi, jadi ini D per dx ya, ini cos x min 1 gitu ya, D per dx gitu ya, ini sin x ditambah x cos x ya. Nah gitu ya. Nah ini nanti hasilnya berapa kira-kira? Turunan dari cos itu ya, turunan dari cos itu apa? Min sin ya. Turunan dari sin itu cos gitu ya. Nah, turunan dari terhadap x dari x cos x itu kan ini cos x ya, ditambah cos itu min ya. Berarti ini gini x sin x gitu ya. Nah, gini ya. Nah, ini kalau kita masukkan nilainya 0 gitu ya. Kita dapatkan 0 per berapa ini? 0 per 2. Nah, ya udah, berarti hasilnya ya 0. Gitu ya. Ya, cukup mudah ya. Contoh 5 seperti itu ya. Oke, mungkin ini untuk contoh tipe 1 sama tipe 2 ya. Ini udah apa? Udah cukup mudah ya untuk dijelaskan ya. Nah, sekarang saya ingin membahas secara khusus tipe yang ketiga itu ya. Nah, untuk menyelesaikan kasus tipe yang ketiga ya, itu sebenarnya ya untuk yang tipe 3 ya. Untuk tipe 3 ya. Nah, ini akan saya berikan langkah-langkah ya. Jadi ini apa? Cara pengerjaan ya. Cara mencari solusi untuk yang tipe 3 ya. Untuk yang tipe 3 ya. Ya. Ini saya akan memberikan langkah-langkahnya seperti ini ya. Ini ya. Jadi ini sudah saya berikan langkah-langkahnya ya. Nah, jadi langkah-langkahnya seperti ini ya. Jadi tinggal kalian ikuti saja ya. Nah, ini ya langkah-langkahnya. Khusus bentuk bentuk tak tentu tipe 3 gitu ya. Nah, ini ya cara-caranya ya. Ya. Nah, jadi langkah 1 itu ya. Jadi ini masih tipe 3 ya. Langkah 1 ini nanti gunanya apa? Gunanya ini menggunakan pendekatan fungsi transenden seperti yang sudah saya jelaskan itu ya. Jadi di sini saya bagi menjadi 3 langkah ya. Ya, untuk menyelesaikan limit bentuk tak tentu yang tipe 3 gitu. Jadi di sini saya bagi menjadi 3 langkah ya. Ini ya kalian perhatikan itu ya. Jadi langkah pertama itu di sini kita misalkan ya. Nah, ini tujuannya apa langkah pertama? Ini tujuannya untuk menjadikan menggunakan fungsi transenden di sini ya. Jadi menggunakan pendekatan fungsi transenden itu langkah pertama. Ya. Kemudian langkah kedua, ya, ini nanti dia masuk ke dalam
bentuk tipe 2. Tipe 2 ya. Jadi di langkah 2 ini termasuk ke dalam apa? Limit tipe yang kedua, limit bentuk tak tentu tipe yang kedua gitu ya. Nah, baru nanti di langkah 3 ini eh, udah jadi tipe 1 udah ya. Ya, jadi langkah-langkahnya seperti ini ya. Ini udah tinggal mencari solusinya gitu ya. Ya. Jadi untuk mencari solusi yang apa? Dari bentuk dari limit tak tentu dengan tipe yang ketiga ya. Tipe yang ketiga itu berarti 0 pangkat 0, tak hingga pangkat 0 dan 1 pangkat tak hingga ya. Jadi untuk menyelesaikan apa? Permasalahannya itu di sini saya bagi menjadi 3 langkah gitu ya. Ini saya hapus saja udah ya, tinggal kalian baca di sini. Jadi langkah 1 itu kalian misalkan dulu. Ini udah kelihatan gitu ya. Langkah 2 itu kalian cari nilai limit dari len-nya gitu ya. Nah, ini termasuk ke dalam kategori menjadikan dia ini ya tipe 2 gitu ya. Baru nanti ketemu hasilnya ya. Oke, mungkin lebih enaknya itu kita dengan contoh ya. Tadi contoh yang berapa udah? Contoh 6 mungkin ya. Oke, coba diperhatikan ya, disimak baik-baik ya. Ini contoh 6 gitu ya. Contoh 6 mungkin saya ambil soalnya yang mudah saja ya. Nah, nih saya punya soal seperti ini. Nah, ini ya. Ini kalau kalian lihat, kalau kalian cek gitu ya. Nah, kalau kalian cek ini bentuk apa ini? Udah kelihatan ya. Ini kalau kalian cek bentuknya pasti bentuknya itu 0 pangkat 0. Gitu ya. Karena bentuknya 0 pangkat 0 ya. Bagaimana caranya kita mencari eh, limit hasil dari hasil dari limit ini gitu ya. Jadi kita sesuaikan dengan langkah-langkah yang sudah saya berikan tadi. Sorry, langkah 1 gitu ya. Nah, langkah 1 itu kita gunakan pendekatan fungsi transenden. Gitu ya. Gimana caranya ya, kita misalkan. Misal Y sama dengan apa? Nah, Y sama dengan ini. Fungsi yang akan kita cari limitnya itu. Nah, karena di sini fungsinya itu X pangkat X, berarti kita misalkan Y dengan apa? E pangkat X. Gitu. X pangkat X gitu ya. Nah, dari sini kemudian kita coba lenkan di kedua sisi gitu ya. Jadi kita punya len Y ya sama dengan apa? Len X pangkat X gitu ya. Nah, dalam hal ini kalau kita jadikan bentuk yang paling sederhana berarti len Y kita ada punya apa? Len Y sama dengan apa? X len X gitu ya. Nah, ini udah kelihatan ya. Nanti kalau kalian cari nilai limitnya, ya ini nilai limitnya berapa ini? X len X. Nah, ini kalau kalian cek nanti nilai limitnya 0 kali tak hingga yang ini ya. Nah, makanya nanti di langkah 1 ini nanti dia bisa menjadi tipe yang kedua gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi langkah 1 ini sebenarnya dari tipe 3 kita akan merubah menjadi tipe 2. Ya. Oke. Sekarang kita masuk ya. Kita masuk di langkah yang kedua gitu ya. Langkah yang kedua sesuai dengan yang saya kasih tadi, kita menghitung nilai limit dari len Y gitu ya. Limit dari len Y itu sama dengan berapa? Nah, di langkah 2 ini sebenarnya nanti dari tipe 2
akan kalian rubah menjadi tipe 1. Nanti solusi. Ya. Ya, jadi limit dari len Y ya. Nah, ini limitnya dari mana? Ya X menuju 0 dari kanan itu ya. Ya. Nah, ini sama dengan limit ya. X menuju 0 dari kanan gitu ya. Len Y-nya itu kan X len X gitu ya. Ya, len Y-nya itu kan X len X gitu ya. Jadi ya udah tinggal kita ganti saja ya. X len X gitu ya. Nah, udah di sini kan kalau kita cek tadi ya, coba kita cek di sini bentuknya. Ini bentuknya pasti 0 kali tak hingga ya. Ya udah kelihatan ya. Sehingga apa? Sehingga kita perlu manipulasi. Ya, kalau tipe 2 kita akan memanipulasi menjadi tipe 1 gitu ya. Nah, kalau ada salah satu fungsinya itu len ya, yang len itu jangan kalian jangan kalian rubah-rubah ya. Jadi yang kalian rubah itu yang fungsi selain len gitu ya. Jadi ini limit dari X menuju 0 dari kanan. Nah, ini kita rubah. Nah, jadi ini len X tetap posisinya. Nah, yang X itu berubah menjadi ini. Nah, gitu ya. Kalau sudah seperti ini bentuknya, nah ini masuk ke tipe yang pertama nanti. Berapa bentuknya ini? Tak hingga per tak hingga. Gitu ya. Udah, cukup mudah ini udah ya. Tinggal kita gunakan L'Hopital, ya kan? Kita gunakan L'Hopital berarti D per dx dari apa? Len X gitu ya. Dibagi apa? D per dx dari seper X kuadrat. Sorry. Seper X maksudnya ya. Nah, udah. Tinggal kita cari nilainya. Limit X menuju 0 dari kanan. Ya. Turunan dari len X terhadap X apa? Seper X gitu ya. Gitu ya. Nah, kemudian turunan dari seper X min 1 per X kuadrat gitu ya. Ini kalau kita sederhanakan, kita coret-coret, kita dapatkan ini ya. Limit X menuju 0 dari kanan ya. Kalau kita sederhanakan min X ya. Nah, ini limitnya berarti 0 ya. Nah, langkah 2 udah selesai gitu ya. Nah, sekarang langkah 3. Langkah 3 ya. Nah, langkah 3 itu mencari nilai limit yang sebenarnya gitu ya. Langkah 3. Nah, langkah 3 itu apa berarti? Limit dari apa? X pangkat X itu berapa gitu ya. Nah, ini yang kita cari. Bagaimana Pak caranya kita mencari ya? Mudah gitu ya. Limit dari ini mungkin warna hitam aja ya. Limit ya, dari X apa? Dari X pangkat X ya. Saat X-nya menuju 0 dari kanan itu sama dengan apa? Limit. Nah, ini kalau kita lihat X pangkat X itu sama dengan apa tadi? Nah, ini ya. Kalau kalian perhatikan. Nah, ini ya. X pangkat X itu sama dengan Y gitu ya. Nah, ya udah kita rubah aja. Berarti ini sama dengan Y gitu ya. Nah, Y sendiri ya, ini saya gunakan sifat apa?
sifat eksponensial dan len gitu ya. Jadi nah, y ini kan bisa saya tulis dengan ini kan ya. E pangkat len y. Gitu ya. Nah, kemudian nilai limit itu kalau ada bentuk yang seperti ini itu limitnya bisa masuk gitu ya. Artinya bisa masuk apa? Kita bisa tulis seperti ini. E pangkat limit dari len y saat x-nya menuju 0 dari kanan. Nah, udah gitu aja. Ya. Nah, di langkah yang kedua kita sudah tahu limit dari len y saat x-nya menuju 0 dari kanan gitu ya. Nah, ini ya. Limit dari len y saat x-nya menuju 0 dari kanan. Nah, nilainya 0 kan? Ya udah, berarti ini hasilnya berapa? Berarti ini hasilnya E pangkat 0. Nah, E pangkat 0 berapa? 1. Gitu ya. Ya, jadi hasil dari apa? Limit dari x pangkat x saat x-nya menuju 0 dari kanan itu nilainya 1. Gitu ya. Diperoleh dari sini gitu ya. Jadi nanti kalau apa? Tipe yang ketiga gitu, ya. Limit dengan bentuk tak tentu yang tipe yang ketiga ini ya. Jadi langkah-langkah pengerjaannya itu ini ya, sudah saya berikan itu ya. Sudah saya berikan ada 3 langkah gitu ya. Ya. Oke, saya harap dengan penjelasan saya ya terkait dengan limit bentuk tak tentu entah itu tipe yang satu, tipe yang pertama, ya, tipe yang kedua ataupun tipe yang ketiga gitu ya. Saya harap kalian bisa lebih memahami ya, lebih paham ya dengan penjelasan yang saya berikan ini gitu ya. 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 Ini langkah-langkah ini berlaku untuk ini ya, berlaku untuk bentuk 0 pangkat 0, tak hingga pangkat 0 dan 1 pangkat tak hingga ya. Ini berlaku semua gitu ya. Gitu ya. Jadi langkah-langkahnya sama ya. Khusus yang tipe 3 ini ya. Mungkin seperti itu ya. Mungkin sekian ya dari saya. Nanti jika ada pertanyaan ya, nanti kalian bisa ditanyakan ya. Gitu ya. Nanti kita akan diskusi gitu ya. Kita akan lebih banyak diskusi gitu ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih.